Cek cek, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Katalis HMJTK. Aham. Awalnya kedengeran gak sih kayak ada yang beda gitu dari podcaster hari ini? Yap, bener banget nih teman-teman. Hari ini ada edisi khusus dari podcast karena menghadirkan sosok baru nih, dari mulai hostnya sampai narasumbernya nanti. Mungkin sebelum kita mulai, kenalan dulu kali ya. Oke, nama aku Sela dan hari ini bakal jadi host di edisi khusus. Dan cuma hari ini aja teman-teman, makanya harus dengerin banget nih. Karena edisi khusus cuman ada kali ini aja. Oke, di edisi khusus kali ini kita bakalan ngebahas topik yang sangat menarik nih teman-teman pastinya. Tahu nggak sih kalau bentar lagi bakalan ada pemira di HMJTK Polban ini? Lalu, apa sih pemira itu? Siapa aja sih yang berpartisipasi dalam pemira ini? Dan bagaimana sih jalannya pemira ini? Aduh, bingung banget pokoknya. Banyak banget gitu muncul-muncul pertanyaan untuk pemira nanti. Nah, daripada kita bingung sendiri, langsung aja yuk kita tanya jawabannya ke narasumber kita hari ini, yaitu ada Teh Nanda dan Teh Cinan. Yeay, halo, selamat datang Teh Nanda dan Teh Cinan. Halo Teh Sela. Halo Teh Sela. Halo, gimana nih kabarnya Teteh? Baik Teh. Alhamdulillah baik. Teh Sela gimana Teh Sela? Alhamdulillah baik banget. Oke, udah siap nih Teh Cinan sama Teh Nanda buat ngobrolin topik kita hari ini mengenai pemira di HMJTK? Siap dong, siap banget. Siap banget. Pasti seru ngobrolnya. Ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan pertama tanpa berlama-lama ya teman-teman. Buat pertanyaan pertama dari banyaknya pertanyaan, pemira itu apa sih Teh sebenarnya? Soalnya banyak banget nih yang penasaran sama apa sih pemira itu, boleh langsung dijawab nih Teh. Oke Teh Sela, jadi untuk teman-teman yang belum tahu pemira itu apa sih? Pemira itu sebenarnya singkatan dari Pemilu Raya Mahasiswa. Nah, pemira ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Ketua Himpunan HMJTK Polban. Oh gitu. Kalau pemira itu buat pemilihan ketua himpunan, berarti sama aja dong ya kayak pemilihan presiden kita di Indonesia? Iya Teh, bener banget. Jadi kurang lebih sama gitu Teh sistemnya mah. Aduh, jadi pengen nanya lagi nih. Kalau buat pemilihan presiden itu kan ada KPU ya Teh. Kalau pemilihan ketua himpunan itu ada nggak sih yang kayak KPU gitu? Nah, sama sih Teh kurang lebih gitu. Kalau di pemilu kan ada KPU ya atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau di pemira ini ada juga Teh namanya KPP atau Komisi Penyelenggara Pemira. Jadi, panitia penyelenggaraan pemira itu namanya KPP Teh. Oh alah, terus kalau KPP itu anggotanya kira-kira siapa aja ya Teh? Kalau untuk KPP sendiri, anggotanya itu dari anggota aktif MPH MJTK Polban Teh, dan itu memang bersifat wajib. Dan memang khusus untuk anggota MPH-nya aja gitu. Kalau misalnya Teh Sela mau ikutan, boleh nih, tapi harus jadi anggota MPH dulu ya Teh. Waduh, gitu ya. Berarti kalau teman-teman BEH nggak bisa ya ikutan jadi KPP? Iya Teh, kalau untuk KPP wajib dari MPH aja. Soalnya kan pemira ini merupakan pemilihan ketua himpunan atau KAHIM. Dan KAHIM itu merupakan ketua BEH HMJTK. Jadi biar lebih netral aja sih Teh. Karena kan yang dipilihnya dari BEH. Jadinya KPP-nya dari MPH Teh. Kayak gitu. Ya benar banget kayak kata Teh Nanda. Jadi biar gak tumpang tindih gitu job desk-nya Teh Sela. Oh gitu. By the way, balik lagi ke awal nih ya. Tadi kan KPP itu sama kayak KPU ya. Nah, kalau presidennya nih buat yang dipilihnya di HMJTK itu apa sih Teh namanya? Atau siapa sih yang dipilihnya? Siapa sih yang bisa jadi presidennya ini gitu? Yang dipilihnya itu namanya Cakahim Teh atau calon ketua himpunan. Oh iya. Oke, terus jadi penasaran juga nih gimana sih caranya kalau pengen jadi Cakahim itu? Nah, ini bisa banget nih didengerin sama teman-teman semua.
kali aja teman-teman ada yang berniat untuk jadi cakahim kan? Sebenarnya untuk jadi cakahim tuh gampang banget, gak pakai ribet. Yang penting ada niat aja. Setelah ada niat, nanti bakalan ada yang namanya pendaftaran. Jadi, teman-teman KPP bakal menyiapkan segala sesuatunya untuk teman-teman cakahim yang nanti akan mendaftar menjadi calon ketua himpunan. Setelah itu, akan ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh manajemen dan mungkin juga ada tambahan dari teman-teman KPP. Setelah itu, teman-teman yang mendaftar tadi boleh banget untuk menyiapkan persyaratannya. Setelah udah resmi kan jadi calon ketua himpunan, tinggal ngikutin aja alurnya kayak gimana sampai akhirnya menjadi seorang ketua himpunan. Kayak gitu teh, jadi gampang banget, gak perlu ribet-ribet. Wah, gampang banget sih, anti ribet deh kayaknya. Jadi, aku juga kayaknya bisa deh ya daftar tahun ini. Bisa banget Bisa kalau banget, ada Teh. minat. Betul, dan kalau termasuk dalam persyaratannya juga ya Teh. Oh iya, kalau misalkan jadi cakahim nih ya, untuk meyakinkan massa pastinya harus melaksanakan sesuatu gitu ya Teh ya. Misalnya kayak kampanye gitu atau ya apalah gitu. Nah, kalau di HMJTK nih, ada nggak sih Teh kayak semacam kampanye gitu? Wah, mengenai kampanye nih, di HMJTK ada pasti kampanye. Nah, mengenai kampanye ini, kalau di HMJTK dibagi jadi dua. Yang pertama ada kampanye wajib dan yang kedua ada kampanye pribadi. Kalau misalkan kampanye wajib itu ya sesuai namanya. Jadi wajib diikuti oleh cakahimnya dan kampanye wajib ini diadakan oleh KPP-nya gitu. Sedangkan kalau kampanye pribadi, sama seperti namanya juga, ya pribadi. Jadi itu terserah gimana keputusan dari cakahimnya mau melaksanakan kampanye pribadi atau enggak. Kalau misalnya mau melaksanakan kampanye pribadi, tetap harus ada di bawah pengawasan KPP gitu Teh. Walah, gitu ya. Kalau kampanye itu cakahimnya sendiri ya? Atau ada bantuan lain dari luar juga gitu? Nah, kalau buat kampanye nih, tadi kan udah dijelasin ya sama Teh Cinan gitu. Kalau ada dua, yaitu wajib sama pribadi. Kalau untuk kampanye wajib sih, itu cakahimnya sendiri Teh. Jadi mereka itu akan ada sistemnya tuh kayak tanya jawab gitu kepada teman-teman dari HMJTK. Nanti di situ akan diuji deh kualitas cakahimnya di depan publik. Nah, itu pasti sendiri dong cakahimnya. Tapi kalau untuk kampanye pribadi, itu sebenarnya boleh banget buat ngajak orang luar Teh. Jadi misalnya nih, cakahimnya mau bikin tim ses. Tim ses itu merupakan tim yang mendukung teman-teman dari calon ketua himpunan sampai akhirnya terpilih menjadi seorang ketua himpunan. Nah, itu diperbolehkan. Tapi yang harus digaris bawahi adalah tim ses itu nggak selamanya ada Teh. Jadi bisa aja nih tahun ini ada tim ses, tapi tahun depannya nggak ada tim ses. Atau bisa aja nih tahun ini ada tim ses, terus tahun depan ada juga tim ses, tapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari KPP. Jadi balik lagi ke gimana teman-teman KPP-nya Teh, mau diadain tim ses atau enggak, kayak gitu. Oh iya, aku izin nambahin dari pendapatnya Teh Nanda. Nah, tadi kan Teh Nanda membahas mengenai tim ses ya, atau tim sukses dari masing-masing cakahimnya. Nanti dalam pemilu atau pemira di HMJTK pasti diperlukan pihak yang netral gitu selain dari KPP. Nah, pihak netral itu ada namanya saksi. Nah, saksi ini apa sih? Saksi ini perwakilan dari setiap kelas yang mempunyai tugas untuk menyaksikan segala kegiatan pemira di HMJTK. Nah, saksi ini punya sebagai pihak netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Jadi, kalau ada pelanggaran dan saksi tahu, nanti saksinya itu punya kewajiban untuk melaporkan kepada KPP gitu, agar KPP bisa menindaklanjuti pelanggaran itu. Tapi ingat ya teman-teman, nanti kalau teman-teman mengetahui atau mendapati salah satu calon melakukan pelanggaran, teman-teman juga harus bisa membuktikan kalau itu tuh memang melanggar gitu. Jadi harus ada bukti yang kuat sehingga KPP juga punya landasan yang kuat untuk menindaklanjutinya gitu.
Walah, gitu ya Teh. Kalau tanpa bukti, ya kan jatuhnya jadi gosip dong ya. Benar Iya Teh Sela. benar. Nanti jadi Jatuhnya fitnah fitnah. dong. Iya ya. Nah, setelah membahas tentang kampanye ini, jadi muncul pertanyaan baru nih. Sebenarnya calon ketua himpunan ini, promosinya itu ke siapa sih Teh? Cak Haimnya ini promosinya pasti ke calon pemilih gitu, dan promosinya bisa melewati kampanye wajib maupun pribadi gitu. Ke calon pemilih ya. Tapi calon pemilih itu siapa sih Teh? Aku calon pemilih bukan Teh? Nah, calon pemilihnya itu yang pasti yang memilih ketua himpunannya nanti, Teh. Nah, siapa sih calon pemilih itu? Calon pemilih itu merupakan mahasiswa aktif jurusan teknik kimia. Jadi, buat teman-teman jurusan teknik kimia nih, nanti berhak untuk memilih siapa yang mau jadi ketua himpunannya. Karena ketua himpunannya itu kan nanti untuk warga HMJTK juga kan. Jadi, yang pasti yang memilih ya dari jurusan teknik kimia itu sendiri, Teh. Gitu ya Teh. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman KPP ikut milih juga nggak Teh? Milih dong, soalnya anggota KPP kan termasuk mahasiswa jurusan teknik kimia ya, mahasiswa aktif. Jadi, pemilih itu pokoknya semua yang masih menempuh pendidikan di jurusan teknik kimia, Teh. Nah, kalau untuk yang udah lulus atau alumni, beda lagi nih, Teh. Memang nggak berhak untuk memilih ya, tapi alumni berhak untuk memberikan saran kepada adik-adik tingkatnya supaya memilih dengan benar ketua himpunannya nanti, Teh. Gitu. Benar banget. Jadi alumni juga bisa memberikan saran gitu ke adik tingkatnya supaya enggak golput. Oh gitu ya. Berarti nanti jadi pemilihnya itu banyak banget ya, lebih dari ratusan malah. Kayaknya bakal agak ribet sih, kecuali kalau emang sistemnya bagus banget. Jadi penasaran deh, kalau buat sistem pemilihan di HMJTK ini, udah sekeren apa sih Teh? Nah, ngomongin tentang sistem pemilihan di HMJTK itu voting, dan votingnya ini melalui media. Medianya keren banget loh teman-teman. Jadi nanti pelaksanaan pada pemilihan atau votingnya melalui web khusus Pemira, dan webnya itu punya HMJTK sendiri loh. Keren kan? Bener banget, Teh. Jadi nanti buat teman-teman HMJTK, nggak perlu lagi nih capek-capek buat milih melalui kertas, terus nanti dimasukin ke dalam kotak suara. Kan bikin ribet ya, Teh. Takutnya nanti ada masalah atau gimana gitu ya. Jadi lebih gampang nih, Teh. Tinggal pakai device-nya aja, tinggal dibuka websitenya, terus diklik deh siapa yang menurut teman-teman pantas buat jadi ketua himpunan. Kayak gitu, Teh. Pokoknya gampang deh. Waduh, gampang banget sih itu, nggak ada ribet-ribetnya gitu, tinggal pilih aja, udah deh jadi. Nah, tapi sesuai dengan penjelasan dari Teh Nanda dan TR ini dari awal sampai akhir tadi, itu tuh bener-bener sangat terstruktur dan keren banget nih. Jadi penasaran deh, ada nggak sih sesuatu yang mendasari Pemira di HMJTK ini biar bisa jadi sekeren itu gitu Teh? Nah, mengenai aturan formal ini pasti ada. Aturan formal ini tuh disusun di dalam Undang-Undang Pemira HMJTK. Nah, HMJTK ini punya undang-undang pelaksanaan Pemira nih teman-teman. Teman-teman yang mau baca UU Pemira bisa diakses di Library of Legislative. Nah, Library of Legislative ini apa sih? Library of Legislative ini link atau media yang berisi produk hukum yang ada di HMJTK gitu, yang bisa teman-teman baca. Nah, itu bisa diakses lewat link yang ada di bio Instagram MPH HMJTK Polban. Teman-teman kalau yang mau baca bisa cek ya ke IG-nya. Ingat-ingat username-nya itu MPH HMJTK Polban, MPH HMJTK Polban. Dan semuanya ditulis kecil. Bener banget. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang males buat buka Instagram gitu ya, karena nggak ada kuota. Teman-teman bisa banget nih buat nanya ke teman-teman yang dari MPH gitu, karena MPH tuh kan ada ya di tiap kelasnya. Nah, pasti punya dong temen yang anak MPH. Bisa tuh langsung aja tanya atau ditodong gitu.
mau UU Pemira dong, karena aku mau baca nih tentang Pemira gitu. Pasti nanti bakal dikasih deh sama teman-teman MPH. Kayak gitu, pokoknya gampang deh kalau mau cari UU Pemira itu gimana. Oke, jadi bisa diakses dengan mudah ya, ternyata bisa lewat Library of Legislative atau tanya langsung ke teman-teman MPH. Aduh, jadi nggak sabar buat baca dan memahami deh. Oke, sampai sini aja ya teh, soalnya aku mau langsung nih ke Library of Legislative buat baca Undang-Undang Pemira. Oke, makasih buat Teh Nanda dan Teh Erin untuk semua informasinya kali ini. Sehat selalu ya teteh-teteh. Sama-sama Teh Sela. Teh Sela juga sehat Sela. selalu ya. Semoga sehat juga untuk Teh Sela. Sampai sini aja PK kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin sampai selesai. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang ada. Sampai jumpa dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.